semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, yes. Tuhan Yesus selalu luar biasa, amin, dalam hidup kita. Ya, kita dalam bulan ini bicara tentang mempersiapkan diri. Ya, karena memang ini sangat penting ya. Apalagi dalam masa-masa, kalau orang bilang ini ya dalam bahasa rohaninya itu mendekati saat akhir. Nah, ini mendekati saat akhir. Karena ketika kita bicara mendekati saat akhir atau hari Tuhan yang mendekat itu, kalau kita baca dalam Alkitab itu bicara bukan tentang hal-hal yang indah, berkat, bukan. Tapi Tuhan katakan akan ada penderitaan. Kenapa? Karena dunia kita semakin hari akan semakin rusak. Nah, kita mesti tahu. Jadi ke depan itu bukannya semakin baik, semakin sulit. Khususnya kita sebagai orang rohani, orang percaya, anak Allah yang hidup, kita akan menghadapi satu tantangan. Ya, tantangan dalam kehidupan rohani kita, karena nanti kehidupan rohani kita ini akan mengalami yang namanya penindasan dari daging, dari diri kita sendiri, dari luar, kenyataan-kenyataan hidup yang akan terus nanti akan menyudutkan kerohanian kita, menekan, ya, menindas. Supaya apa? Supaya kehidupan rohanimu ini semakin surut, padam, sehingga nanti akhirnya kita ini jadi orang-orang yang tanpa disadari dibawa untuk mengundurkan diri. Nah, ini berbahaya. Nah, kalau kita sekarang tidak mempersiapkan diri, maka sebenarnya kita sedang merencanakan satu kehancuran atas kehidupan rohani kita. Ya. Jadi kalau Anda tidak mempersiapkan diri di dalam kehidupan rohanimu, maka tanpa sadar Anda dan saya sedang mempersiapkan atau merencanakan kehancuran atas kehidupan rohanimu. Nah, itu sebabnya kenapa kita mesti harus mempersiapkan diri. Tujuannya apa? Supaya bisa melewati masa sulit dan meraih kemenangan karena disertai Allah. Melewati masa sulit. Karena saya percaya kita semua itu ke depan ini ya, apalagi sekarang zaman masih masa pandemi, Covid, ditambah lagi muncul demo ini, media sosial semuanya, waduh, itu sulit. Dan saya lihat juga ya, karena masa-masa begini ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada yang harus memulai satu pekerjaan, apa ya, waduh, ini sulit, bukan sesuatu yang mudah. Dan masa sulit ini menekan apa? Kehidupan rohanimu. Dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan. Mana Tuhan? Kamu kan sudah sungguh-sungguh, kok masih begini? Memang Tuhan tak tahu kamu kah? Lah, ini terjadi. Mulai mempertanyakan, mulai timbul rasa kecewa, jenuh. Kenapa ikut Tuhan mesti begini? Capek aku. Ya, dunia itu terus menindas. Maka ini saya katakan ini masa sulit. Ya, dalam pekerjaan juga mulai diperhadapkan dengan masa sulit. Sulit apa? Masa sulit dalam hal apa? Memilih antara Tuhan atau pekerjaan. Waduh, ini sesuatu yang kalau Anda dan saya tidak mulai mempersiapkan diri,
Tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa meraih kemenangan. Mungkin Anda bisa berkata, "Loh Pak, saya buktinya masih diberkati." Ya, kan menurutmu. Untuk hari ini oke. Tapi untuk yang selanjutnya, karena hidupmu ini kan bukan hanya hari ini, tapi perjalanan. Untuk hari ini mungkin kau berkata oke. Besok 2 hari lagi, 3 hari lagi, 1 bulan lagi, kita nggak ada yang tahu. Ya, itu sebabnya kita mempersiapkan diri. Supaya apa? Mazmur 108 ayat 14. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dikatakan apa? Dengan Allah. Ya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah, bukan dengan kekuatan, dengan manusia, bukan, dengan Allah. Ya, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Berarti siapa yang berperang di masa sulitmu? Hah? Allah atau kamu? Allah dan kamu. Bukan hanya Allah aja, dan kamu. Apa tugasmu? Dengan Allah. Loh Pak, kok dengan Allah mesti mempersiapkan diri? Iya. Dalam hal apa? Kemarin kita bisa kuatkan, teguhkan hati. Orang kuat, teguh hati ini kan tidak insan langsung kuat. Tidak. Itu mesti dilatih. Lewat apa? Hubunganmu dengan Tuhan. Lah, ini yang saya mau bahas. Mempersiapkan diri dalam hal apa? Hidup bergaul dengan Allah. Kok aneh ya? Kok hidup bergaul dengan Allah kok mesti dipersiapkan? Iya. Kata mempersiapkan diri itu sengaja, hal yang disengaja atau mendadak terjadi? Ayo saya mau tanya. Orang mempersiapkan diri itu sengaja. Kenapa saya katakan sengaja? Kalau kamu nggak sengaja untuk mempersiapkan dirimu, kamu nggak akan mempersiapkan diri. Nah, secara khusus bergaul dengan Allah. Kalau Anda nggak sengaja melakukan itu, Anda nggak bisa. Seringkali orang itu kan tunggu saya ngalami kasih Tuhan. Nggak bisa. Kamu ketika percaya Yesus, kamu mesti sadar bahwa kasih Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup. Sekarang bagian kita mengejar Tuhan, karena Tuhan sudah menyatakan itu. Nah, kenapa dengan bergaul dengan Allah? Di situ kita mempersiapkan diri. Karena tadi firman Tuhan, dengan Allah. Kuncinya itu dengan Allah. Karena Tuhan gak mau ketika Dia berperang buat kamu, justru kadang-kadang kitanya yang mengacaukan. Lu kok bisa begitu? Karena gak selaras. Ya sering kita mau bantu, kita sudah lewat proses yang bagus-bagus, datang yang gak selaras, yang bikin kita bela orang ini, malah orang ini justru ngaco. Betul enggak? Tuhan gak mau. Jadi kalau Anda dan saya itu mau bersama dengan Allah, ya mesti selaras. Karena apa? Nanti yang berperang begini Tuhan, kamu cukup diam ya, kamu kasih aku semangat aja.
Kamu kasih aku semangat, kamu kasih aku pujian, kamu kasih aku penyembahanmu, ya. Kamu cukup percaya, tenang, biarkan saya berperang. Itu Tuhan. Nah sekarang kalau Tuhan mau berperang terus Anda ikut-ikutan, Anda terus, Tuhan salah, yang benar begini, jadi nggak jadi. Makanya banyak orang ketika Tuhan mau turun tangan, Anda ikut turun tangan. Tuhan gini, ya sudah, kamu yang turun tangan, saya angkat tangan. Nah itu sebabnya kenapa kita mesti bergaul dengan Allah. Belajar, mempersiapkan diri berarti belajar bergaul dengan Allah. Nah kita mau belajar dari seorang pribadi yang namanya Nuh. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan inilah riwayat Nuh. Ia mempunyai 3 anak laki-laki yaitu Sem, Yafet dan Ham. Nuh tidak berbuat salah dan dia satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Ia hidup akrab dengan Allah. Dalam ayat yang terbuka dikatakan ia hidup dekat dengan Allah. Saya mau tanya, orang kalau bergaul dengan Allah, orang kalau bisa akrab dengan Allah, orang bisa dekat dengan Allah, itu terjadinya hubungan jangka panjang yang dibangun atau instan? Menurut Bapak Ibu Saudara, halo? Menurut Anda, kok bisa dekat, kok bisa akrab, kok bisa bergaul, karena apa? Hubungannya dibangun jangka lama, konsisten. Nah mungkin orang bisa bergaul, orang bisa akrab, orang bisa dekat cuma hanya 1 minggu 1 kali ketemu. Ya bisa sih, cuma 1 jam 2 jam bisa, tapi tidak bisa akrab. Nah mungkin dengan hanya 1 hari 1 jam terus pikirnya bisa akrab, tidak bisa. Orang untuk bisa bergaul, akrab itu dibangun terus-menerus. Ya, dibangun terus-menerus. Nuh itu dikatakan dia bergaul dengan Allah. Berarti Nuh itu di dalam kondisi hidupnya, dia itu terus memiliki yang namanya terus-menerus konsisten hubungannya dengan Allah. Kenapa kalau Anda baca di ayat sebelumnya, dunia itu tambah jahat. Dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Terus di ayat yang ke-9 dikatakan Nuh benar, tak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Berarti begini, hidupnya dia kenapa akrab dengan Allah? Akrabnya dia itu bukan ditentukan dari mood. Oh hatiku senang, aku lagi diberkati, ya mau berdoa. Tapi ketika kondisinya nggak baik, ya berhenti berdoa. Bukan begitu. Ya, ketika orang semua wah berdoa, wah semangat aku. Tapi ketika orang tidak ada yang melakukan itu, wah kok jahat, ya ikut-ikutan. Lah ini bukannya begitu. Hidup bergaul dengan Allah itu artinya gini, akrab dengan Allah itu begini, dekat dengan Allah itu begini, suka duka, mau sehat sakit, ada masalah tidak ada masalah, aman tidak aman, Anda tetap membangun hubunganmu dengan Allah. Nah, seringkali kita ini ya, lagi suka semangat, lagi duka suruh berdoa, enggak, capek. Lagi diberkati, semangat. Lagi tidak ada berkat, loyo. Lagi kondisi baik, hatinya tapi ketika kondisinya tidak baik, mulai apa? Kecewa. Nah ini kondisi orang pada umumnya. Tapi Nuh, dia memiliki sesuatu yang berbeda.
Dia terus-menerus melakukan yang namanya hubungan dengan Allah, bergaul dengan Allah. Dalam suka duka dia bergaul. Lagi suka dia nyembah Tuhan, dia muji Tuhan. Lagi duka dia juga nyembah Tuhan, muji Tuhan. Dia mulai, Tuhan aku percaya kau Tuhanku yang dahsyat. Ketika dia sukacita, dia bersyukur, Tuhan terima kasih untuk sukacita ini, terima kasih untuk berkat. Ketika dia menghadapi masalah, dia tetap bersyukur, Tuhan terima kasih aku bersyukur. Dalam segala segi kehidupannya, dia terus memiliki yang namanya koneksitas dengan Tuhan. Itu namanya bergaul, akrab. Seperti digambarkan seperti apa? Sahabat, suami istri, itu akrab. Kan kalau suami istri kan tidak begini ya. Lagi suaminya lagi kaya, kamu suamiku. Tapi kalau lagi tidak ada duit, kamu bukan suamiku, gitu kan? Enggak kan? Mau ada duit, nggak ada duit, ya suamiku. Mau cantik, tidak cantik, ya istriku. Betul enggak? Kita kadang-kadang dengan Tuhan begitu. Ada berkat kamu Tuhanku, nggak ada berkat kamu bukan Tuhanku. Hatiku lagi senang, hatiku lagi berbunga-bunga. Wah, Tuhan kasih aku damai, kamu Tuhanku. Jika ada masalah, kamu bukan Tuhanku. Hati-hati. Makanya kenapa kita masih belajar mempersiapkan diri untuk bergaul dengan Allah. Kenapa? Karena nanti di depan tuh masa sulit. Bukan masa yang mudah, yang waduh simple, enggak, nyaman, enggak. Di depan kita sedang berhadapan dengan dunia yang semakin rusak. Tuhan sudah katakan itu. Jangan sampai nanti ketika kita berhadapan dengan dunia yang semakin rusak, hidup kita mulai kerohanian kita ditindas, kita mulai berkata gini, Tuhan, sorry ya Tuhan, sementara aku tidak ikut kamu dulu ya, sementara aja Tuhan, aku tak ikut yang lain dulu. Hati-hati. Kenapa sadar Anda mengundurkan diri? Hanya kenapa Anda di masa-masa yang Anda masih bisa bertahan, Anda masih bisa membangun kerohanianmu, persiapkan. Anda tahu, Anda hari ini beruntung ya, masih bisa beribadah. Ya, dan aku budaya Kalimantan masih beruntung. Tapi untuk yang di luar sana, bagaimana? Kita gereja masih beruntung. Karena hampir semua bisa beribadah. Saya cek di gereja-gereja lain, itu 100 maksimal. Dari jemaat berapa? 1.500. Yang lain mana? Tak bisa ibadah. Bersyukur. Saya kemarin ketemu sama orang, tanya bagaimana di dalam gerejamu orang-orang ini? Ada apa? Kendor. Diajak komsel aja udah tak mau. Dan saya pikir nanti ke depan orang bakal nggak perlu ibadah. YouTube juga bisa. Itu yang terjadi nanti. Katakan manusia menjadi egois, mementingkan diri sendiri. Buat apa? Jahat. Dari itu persiapkan diri menghadapi masa-masa begitu. Nah, kalau orang sudah egois, mau kumpul enggak? Enggak mau. Anda hari ini bisa kumpul, bisa berdoa bersama-sama, pergunakan waktu. Kita di sini ada doa, siapa Pak? Ada PA, ada kelas keselamatan, ada doa malam. Pergunakan kesempatan. Nanti
akan ada di mana itu semua nggak ada kesempatan di situ. Masih bisa komsat. Dengar baik-baik. Anda bisa bayangkan seandainya ini virusnya, ya, nularnya lewat udara, ya, nularnya dengan mudah, bisa nggak kita keluar? Tuhan belum lakukan kayak gitu. Tuhan masih lakukan virusnya nempel. Itu kalau Tuhan lakukan begitu gimana? Bisa nggak kamu keluar kumpul-kumpul? Nggak bisa. Otomatis mesti pakai online. Sedangkan orang pakai online, kadang-kadang sudah belajar aja nggak capek. Persiapkan diri. Yang bisa kamu lakukan apa? Membangun dirimu dengan Tuhan. Kamu tidak bisa lagi mengharapkan orang lain menguatkan dirimu. Kenapa? Dia sendiri pun juga lagi lemah. Ditambah lagi misalnya nanti jaringan satelit mengalami gangguan, telepon sudah nggak bisa mau apa. Itu akan terjadi nanti. Nah itu kita persiapkan diri. Jangan kita nyaman-nyaman, tidak mempersiapkan diri. Ketika itu terjadi, kamu kaget, kamu nggak kuat. Apalagi nanti di zaman antikris, masa sengsara, antikris menyatakan diri, kamu siap? Kenapa? Karena orang kalau nggak pakai tandanya dia, disiksa habis-habisan, dia harus melarikan diri. Siapa yang mau menguatkan kamu? Dikatakan temenmu itu bisa jadi dia antek-antek, mata-mata. Yang di rumahmu bisa jadi mata-mata, nyerahkan kamu. Mungkin teman dekatmu yang kelihatannya baik bisa jadi yang menyerahkan kamu. Siap nggak kamu? Kayak ini loh, kita ini mesti bergaul dengan Allah, mempersiapkan diri kita benar-benar, supaya nanti ketika Tuhan datang kita layak, istimewa, ya. Kalau kita bicara rapture, pengangkatan, kalau bisa kita tuh sebelum masuk masa sengsara besar kita udah diangkat, nggak ngalamin. Pak, bagaimana yang sudah mati? Yang mati kalau dia nggak mempersiapkan diri, dia nggak bangkit dari antara orang mati. Ya bangkit dari antara semua mati, orang itu yang bangkit, itu bangkit dari antara orang mati. Ya, nggak ngalami itu, masuk penghakiman. Jadi jangan ada pikir ini waktu nggak apa-apa, santai-santai. Jangan. Ini kita mesti mempersiapkan diri kita loh. Aku mesti persiapkan loh. Karena ada masa nanti yang di mana itu benar-benar sulit. Ya. Nah pertanyaannya begini, mengapa kita bergaul dengan Allah? Nah, orang sering bertanya, kenapa Bapak kok mesti bergaul dengan Allah? Ya, saya sampaikan di sini. Kita bergaul dengan Allah karena gini, kita tahu benar bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Ya, saya kasih ayatnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi kita tahu jelas bahwa Allah yang menciptakan kita, Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Artinya begini, Dia itu sebenarnya Dia menciptakan kita ini untuk kemuliaan daripada Allah sendiri dan untuk membawa manusia untuk bersama-sama
menikmati kemuliaan daripada Allah itu sendiri. Tapi karena dosa itu dirusak. Dan Nuh tahu benar itu. Sehingga dia mau bergaul dengan Allah karena dia memahami akan apa tuh yang Allah ingin berikan dalam hidupnya, yaitu supaya Nuh nanti bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaannya Allah dan menikmati kemuliaannya Allah. Nah, disitulah kita mau bergaul dengan Allah. Makanya orang kalau tidak bisa melihat ini susah. Kalau hidupnya itu jadi Kristen cuma kata orang, karena ingin diberkati, karena ya supaya kata pendeta, kata penginjil, kata hamba Tuhan, kata pelayan, katanya kalau percaya Yesus nanti diberkati, sakit bisa sembuh, mati masuk surga. Wah ya tidak apa-apa lah, daripada nanti yang mati masuk neraka. Bukan hanya itu toh. Kalau orang cuma hanya begitu toh, dia pikir, oh gitu aja selesai ya. Ya sudah, dia tetap dalam dosa. Dia nggak mau bergaul dengan Allah. Kenapa? Karena cuma hanya segitu toh. Tapi kalau dia tahu aku ini diciptakan oleh Allah untuk supaya aku ini bisa masuk dalam kemuliaan Allah dan menikmati kemuliaan Allah di dalam hidupku, Anda akan bergaul. Anda berkata gini, Tuhan Yesus Allahku, aku mau masuk dalam kemuliaan-Mu dan aku mau menikmati kemuliaan. Dan di situ dia akan mau berdoa, mau membaca firman, mau bergaul dengan Allah, mau hidupnya bergaul dengan Allah, karena dia memahami itu. Tapi kalau orang nggak memahami hal ini sulit. Makanya nggak heran kenapa banyak orang Kristen seringkali hidupnya asal-asalan. Disuruh ibadah susah, suruh baca firman Tuhan susah, suruh berdoa susah. Kenapa begitu? Karena dia tidak mengerti akan ini. Dan terus bagaimana? Ya nunggu waktu aja. Jadi kasih tahu nggak mau, Tuhan kasih tahu nggak mau. Mungkin keluarganya kasih tahu nggak mau, suaminya, istrinya kasih tahu nggak mau, anaknya kasih tahu nggak mau, orang tuanya kasih tahu nggak mau, sahabatnya kasih tahu nggak mau, pendeta kasih tahu nggak mau, Tuhan kasih tahu juga nggak mau. Ya gimana? Ya nunggu waktu. Nyeselnya kapan Pak? Nyeselnya nanti kalau sudah meninggal dipanggil Tuhan, terus ternyata dia harus ngalami, dulu kenapa toh aku kok nggak percaya ya? Terlambat. Ya. Yang kedua, kenapa kita bergaul dengan Allah? Karena kita dicintai oleh Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah ini loh, karena kita tuh ini. Saya kasih contoh gini loh. Seorang wanita aja lah ya. Ketika dia tahu dirinya dikasihi, maka seorang wanita ini akan apa? Nyaman dengan seorang pria ini. Bahkan dia mau mendekat. Kenapa? Karena dia sadar betul bahwa dirinya dikasihi. Anda dan saya mesti sadar, kamu tuh dikasih dengan kasih yang kekal. Ini yang menjadi alasan kita kenapa aku mau bergaul dengan Allah. Seringkali kenapa orang nggak mau bergaul dengan Allah? Karena dia nggak ngerasakan kasih. Mungkin awalnya ngerasakan, percaya Yesus dia ngerasakan. Tapi kasih itu semakin hari semakin hilang. Kenapa? Karena dia merasakan tapi tidak merespon. Coba ada seorang pria memberikan kasihnya, tapi wanitanya nggak merespon. Apa yang terjadi? Lama-lama menjauh. Bukan prianya yang menjauh, wanitanya yang menjauh. Kenapa? Karena tidak merespon. Dia merasa begini, aku nggak suka, aku jijik, aku nggak mau.
Tidak merespon. Akhirnya dia menjauhkan diri atau dijauhkan oleh waktu. Nah, seringkali banyak orang Kristen kalau nolak pasti nolak, ngalami kasih Tuhan, dia ngalami kasih Tuhan, tapi tidak meresponi lebih lanjut. Cuma hanya sekedar, ya kalau wanita ini kadang-kadang ada yang kurang ajar itu karena mengambil keuntungan. Setelah keuntungannya terpenuhi, dia mulai menjauh. Jadi dijauhkan dengan waktu. Nah, seringkali banyak orang seperti itu. Perasaan kasih Tuhan, dia merasakan awalnya bagus, tapi lama-lama licik. Tuhan katanya bisa berkati aku ya. Aku mau. Setelah diberkati, mulai menjauh. Ya, dulunya cari kerja susah. Ya mulai, hidup punya masalah. Ya percaya Yesus karena damai bagus pertamanya, tapi mulai pikirannya jahat. Tuhan bisa berkati aku, bisa pulihkan. Dia mulai berdoa. Tapi tujuannya supaya diberkati, dipulihkan. Ketika Tuhan sudah memberikan jalan dalam hidupnya, diberkati, dipulihkan, dia mulai begini, tinggalin Tuhan. Nah ini yang namanya tidak meresponi dengan baik. Loh, kita kenapa bergaul dengan Allah? Bukan karena berkatnya, bukan karena dia memberkati, menyembuhkan, bukan, karena dia mencintai kita dengan tulus. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini loh, orang kadang nggak nyadari itu kasihnya Tuhan. Bahkan di dalam surat Roma ngomong gini, dia selamatin kamu ketika kamu berdosa. Loh, ini kasih yang luar biasa loh. Yang seharusnya Anda dan saya nggak layak, Allah jadi manusia, mati menebus dosa kita, cuma demi supaya kita ini bisa masuk dalam kemuliaannya dan menikmati kemuliaannya. Itu bangga luar biasa. Nah itu sebabnya kita mau bergaul dengan Allah. Kalau kita nggak bisa nangkep ini, susah. Anda masih nangkep. Kalau Anda nggak benar-benar bisa mau belajar untuk mengerti, memahami itu hal ini, susah. Anda akan bertanya, kenapa kok saya bergaul dengan Allah? Kenapa kok saya mesti tiap hari berdoa? Apa sih saya tiap hari mesti baca firman? Apa untungnya buat saya? Yang terjadi apa? Pertanyaan demi pertanyaan yang Anda lontarkan. Tapi kalau Anda mengalami kasih Tuhan, Anda tahu Anda dicintai, Anda tahu maksud Allah, ya, tujuan Allah dalam menciptakan Anda nggak akan banyak bertanya. Anda akan, Tuhan, aku mau. Tapi kalau Anda nggak ngerti, maka Anda akan banyak bertanya, banyak beralasan. Makanya nggak heran kenapa banyak orang Kristen seringkali ketika disuruh ibadah, disuruh baca firman, disuruh berdoa, selalu berkata gini, memakai satu alasan. Nggak bisa, nggak ada waktu. Kenapa? Karena nggak memahami. Sulit. Ya. Jangan kita memahaminya nanti waktu masa sulit. Ya kalau bisa paham masih untung. Nanti ketika masa sulit terjadi, terlambat. Kenapa? Gimana orang mau membangun di masa sulit? Itu susah. Coba Anda dalam kondisi sekarang masih aman-aman, Anda membangun hubunganmu dengan Tuhan. Dengan Anda nanti ketika mengalami masalah atau mengalami berkat Tuhan yang berlimpah, lebih sulit. Lebih baik sekarang ini.
Nanti kalau itu muncul dalam hidupmu, Anda mau memulai sangat sulit. Dan saya perhatikan rata-rata gagal. Rata-rata sulit. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan itu mesti sadar, ya, kita bergaul dengan Allah karena apa? Allah Maha Kuasa, Maha Hebat, Maha Mulia, dan kita perlu pertolongannya, pimpinannya. Karena kita sadar ada Allah yang Maha Kuasa, Maha Hebat, Maha Mulia, Maha Pengasih, dan kita perlu pertolongannya. Nah, disitulah kita mau bergaul, karena kita menyadari, ya selanjutnya karena ingin memperoleh kehidupan kekal, memiliki pengharapan. Itu sama dengan yang nomor 1, pengharapan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu ikut Yesus, pengharapanmu apa? Simple. Kamu ikut Yesus, percaya Yesus, pengharapanmu apa? Alasanmu kamu ikut Yesus itu apa? Seperti orang ditanya, kalau saya konseling, saya tanya, loh, kamu kenapa cinta sama dia? Kok mau nikah sama dia, kenapa? Kamu yakinkah kalau dia itu benar yang kamu katakan? Sehingga berani untuk menikah. Orang menikah kan akrab, dekat, mau berani untuk lebih dekat. Nah, kita juga sama loh. Kamu ngapa tuh percaya Yesus? Enggak ada nanti pulang renungan. Kamu kenapa tuh percaya Yesus? Alasan apa yang membuat kamu yakin sama Yesus? Dan apa yang kamu lakukan dengan keyakinanmu itu? Coba Anda nanti pulang bertanya, renungkan sama dirimu sendiri. Kenapa kamu percaya Yesus? Alasan apa yang membuat kamu yakin dengan Yesus? Hal apa yang kamu lakukan dengan keyakinanmu itu? Jangan kita hanya percaya Yesus selamat. Loh, kamu yakin enggak? Ini, orang memiliki pengharapan ini, dia akan meyakinkan dirinya. Itu orang memiliki pengharapan. Seperti contohnya, dulu saya usaha, mau buka usaha baru. Saya tanya, kenapa saya mesti berusaha? Alasannya apa? Kalau saya yakin, saya oke, saya tahu apa yang saya lakukan, hal apa yang saya lakukan untuk mengerjakan ini. Ada tindakan. Seringkali kan orang berhentinya di, kenapa kamu? Ya saya, karena saya diselamatkan, karena Yesus mati buat saya. Dia tahu. Tapi kamu yakin nggak? Oh, saya yakin sekali. Berikut ditanya, hal apa yang kamu lakukan untuk keyakinanmu? Apa ya? Saya ibadah tiap minggu, kamu lakukan nggak? Ya, kadang-kadang. Halo? Dengar baik-baik. Anda nggak persiapkan dirimu sekarang, jangan terlambat. Anda bisa terlambat. Oh, udah terlambat kamu bangun, bisa nggak? Bisa, tapi sangat amat sulit. Sekarang masih bisa, pergunakan waktu. Persiapkan terus. Coba kalau Anda beda nggak? Orang punya tabungan dengan punya tabungan. Orang punya asuransi nggak punya, beda pasti. Kenapa? Bedanya apa? Waktu sakit. Orang punya BPJS nggak punya BPJS, beda nggak? Beda pasti. Kapan bedanya? Waktu sakit. Betul nggak? Itu Pak Dosen kemarin habis ngalamin. Betul ya Pak ya? Beda. Kenapa? Lah, kamu mau bikin BPJS waktu sakit, terlambat. Bayar dulu, lunas, itu baru keluar 3 bulan, no? Betul enggak? Nggak mungkin.
Nah, orang kan sukanya gini, nunggu sakit baru bikin, terlambat. Orang mau, oh aku ikut asuransi, tidak bisa. Kamu mau ikut asuransi ya, kamu mesti dicek dulu. Kita ini mesti, ini hal yang jasmani ya, hal rohani apalagi. Jangan nunggu, oh nanti kan katanya kalau mau mati percaya Yesus langsung masuk surga. Iya, kalau dikasih kesempatan. Kalau Tuhan nggak kasih kesempatan, ini loh, memiliki pengharapan. Dan di situ ketika kita mau bergaul dengan Allah, akan membuat kita yang pertama gini, dapat mengenal dan menikmati keindahan pribadi Allah dengan benar, sehingga memiliki kerinduan untuk mau benar dan tak bercela di hadapannya karena jatuh cinta kepadanya. Saya ini cari kata-kata yang saya percaya, kata-kata yang pas, kata jatuh cinta. Saya mau kasih kata cinta kepadanya kok kurang tepat. Saya akhirnya dapat kata jatuh cinta. Kenapa orang jatuh cinta? Karena begini, dia kenal, dia menikmati cinta itu. Akhirnya dia jatuh cinta. Jadi orang bergaul dengan Allah, orang ketika bergaul dengan Allah, dia akan dibawa pada semakin mengenalkan pribadi Allah. Bukan hanya mengenal, Anda akan menikmati pribadi Allah dalam hidupmu. Apa itu pribadi Allah? Kasihnya paling utama. Itu pasti. Damai sejahteranya, sukacitanya, itu mutlak itu. Tiga itu. Dan Anda menikmati itu, menikmati kasih yang bukan dari dunia, kasih Allah yang sempurna, kasih yang kekal, menikmati damai sejahtera, bagaimana damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera dunia. Anda akan menikmati sukacita, sukacita yang melimpah, sukacita di dalam Roh Kudus. Ini yang akhirnya membuat Anda, aduh Tuhan, aku mau benar. Bukan lagi dipaksa, ayo benar, enggak. Karena Anda mengenal, Anda menikmati itu, Anda mengalami itu, membuat Anda berkata, Tuhan, aku mau benar di hadapan. Tapi kalau Anda nggak ngalami ini, nggak nikmati pribadi Allah dalam hidup, sulit. Makanya banyak orang terpaksa melakukan itu jadi rutinitas. Akhirnya bosan. Makanya kita ini mesti menikmati. Makanya kenapa? Doa, baca firman basic, dasar dari kehidupan orang Kristen. Membangun hubungan dengan Tuhan Allahmu, dengan Yesus itu dasar. Hal yang paling pertama kali mesti Anda lakukan. Kenapa? Kalau tidak bisa, karena Anda harus menikmati itu. Anda mesti menikmati keindahannya itu, pribadi Allah. Itu Anda mesti nikmati setiap hari, sehingga akan muncul satu kerinduan untuk menyenangkan hatinya. Ya, karena apa? Jatuh cinta itu tiap hari jatuh cinta. Makanya kan ada orang ngomong gini, kamu sama istrimu, kamu sama suamimu mesti tiap hari jatuh cinta. Jatuh cinta bukan pada waktu pandangan pertama. Saya katakan jatuh cinta pandangan pertama itu kan masih pemula. Ya, jatuh cinta itu yang benar waktu apa? Ya waktu kamu dengan istrimu, dengan suamimu, itu yang namanya sejati. Tiap hari itu Anda mesti lakukan. Kalau jatuh cinta pada pandangan pertama kan hari ini jatuh cinta, besok ada laki-laki lain juga bisa jatuh cinta lagi yang lain. Nggak permanen. Tapi kalau sama istri sama suami kan permanen. Lah itu yang Tuhan mau. Ketika kamu jatuh cinta kepadanya setiap hari, kamu akan terus belajar.
Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk Engkau? Kamu kata Tuhan, bagaimana aku menyenangkan Engkau? Seperti suami istri, saya selalu katakan, suami istri ini memberi cinta. Kalau dia nggak jatuh cinta terus setiap hari, ya mau memberi apa? Tapi kalau tiap hari dia bisa mengalami yang namanya jatuh cinta dengan suami itu, dia kan apa yang bisa lakukan untuk menyenangkan kamu? Betul enggak? Coba ya dulu waktu pacaran jatuh cinta. Betul itu enggak? Kamu kan pikirannya apa yang aku bisa membuat dia itu bisa berbunga-bunga, bisa wow gitu. Ada sampai orang melakukan hal-hal yang romantis. Kenapa? Karena dia jatuh cinta. Nah ini yang kita mesti miliki. Kalau Anda nggak jatuh cinta sama Tuhanmu setiap hari, susah. Mana Anda punya kerelaan? Itu enggak. Anda nggak cinta sama Tuhan. Cintamu 5 tahun yang lalu, Pak, saya itu mengalami kasih mula-mula. Orang dan lain cocok kasih mula-mula tiap hari. 5 tahun, 10 tahun yang lalu, Pak. Sekarang ya itu, Pak. Bapak tahu sendiri. Ya itulah sebabnya akhirnya orang terpaksa capek situ. Ini dari istri-istri, suami-suami, karena cintanya luntur, dia menjalani kehidupan rumah tangganya dengan apa? Terpaksa. Ya terpaksa lah demi anak-anak. Ya terpaksa lah, udah terlanjur gimana? Nanti kalau apa-apa orang tuaku nanti bisa sakit jantung demi orang tua lah. Ada yang ya terlanjur hartaku dibagi 2. Aduh, bisa. Atau hartanya sudah dikasihkan ke istri atau ke suami. Waduh, jangan cerai nanti aku nggak dapat apa-apa. Ya, kita dengan Tuhan juga gitu. Ya, udah terlanjur dibaptis, udah terlanjur percaya, ya gimana lagi? KTP ku juga Kristen, ya gimana lagi kan orang Kristen, ya udahlah jalani aja lah, seadanya aja lah. Nah gimana orang tuaku Kristen, aku juga disuruh Kristen, ya sudah lah, nyenengin orang tua aja lah. Ada gini, oh ya udah, aku nyenangkan istriku aja atau nyenangkan suamiku. Ya jalani aja kan, aku jadi Kristen juga karena istri. Ya aku biasa-biasa. Baca enggak usah, enggak perlu. Halo, dengar baik-baik ya. Jangan sampai Anda tidak menikmati. Anda tidak akan pernah bisa melakukan. Lakukan apa? Apa yang dia senangi. Yang dia lakukan adalah apa yang bisa mendukakan hatinya. Apa yang bisa menyakiti hatinya. Suami istri coba kalau udah gak cinta, yang dia lakukan apa? Apa yang bisa menyakiti hatinya, apa yang bisa mendukakan hatinya. Hal apapun yang bisa membuat dia marah akan aku lakukan. Kenapa? Karena aku tidak cinta. Kita dengan Tuhan juga sama. Ketika kamu sudah tidak mencintai Tuhan, yang kamu lakukan apa? Apa yang kamu lakukan? Katanya mulut cinta, bohong. Kenapa? Yang dilakukan dan apa yang menyakiti hati Tuhan, apa yang mendukakan hati Tuhan, apa yang membuat Tuhan murka. Hati-hati. Anda hari ini mesti belajar, Tuhan, aku mau mempersiapkan diriku supaya aku mengenal, supaya aku menikmati keindahan kasih-Mu, pribadi-Mu ini. Sehingga Tuhan, wow, kau indah. Oh, waduh. Ya, kita ini sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Oh, yes Tuhan, Kamu indah. Aku rela. Aku rela
Untuk apa? Benar. Untuk tak bercela, supaya bisa menyenangkan hati. Sehingga yang kedua, dapat dengan mudah untuk taat dengan perintah dan rencananya. Sehingga kita dengan mudah untuk taat. Kita mau taat itu bukan karena dipaksa lagi, otomatis itu terjadi dengan sendirinya. Lo ngomong, ya Tuhan, sip, aku akan lakukan. Anda nggak akan berdebat. Nuh waktu diperintahkan sama Tuhan, sama Allah, dia berdebat, tidak ada. Dikatakan di dalam Kejadian 6. Coba kita lihat sebentar ya. Ayat yang ke-22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tepat. Dia nggak berdebat. Dia nggak lagi banyak ngomong, banyak alasan ini dan itu. Ketika Tuhan menyuruh, karena dia mengenal, dia percaya akan perkataan Tuhan, dia lakukan dengan tepat, walaupun di luar akal manusia, walaupun itu sulit, walaupun itu menderita. Dia katakan, no problem. Aku kenal kau, aku percaya perkataan pasti jadi. Pertanyaannya, Anda kenal nggak? Anda menikmati nggak keindahan Tuhan, pribadi Tuhan? Dalam Mazmur 9:11, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang mencari engkau ya Tuhan. Mengenal namamu, percaya kepadamu. Bagaimana Anda bisa percaya kalau tidak mengenal? Percaya apa? Percaya yang sepenuhnya. Saya kasih bagan di sini. Oh, ini hasilnya dulu ya. Hasilnya apa? Hasilnya Nuh itu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Apa? Keselamatan. Jadi orang yang mau meraih janji Tuhan itu simpel, percaya. Itu aja Pak. Iya. Mau meraih janji Tuhan? Amin. Caranya? Percaya. Nah, gimana percayanya? Ini saya kasih bagan di sini. Coba Anda perhatikan. Ada itu. Ya, coba Anda perhatikan. Percaya. Ini percaya yang bagaimana? Ini percaya yang waktu pertama kali dikasih mula-mula. Jadi Tuhan menyatakan kasih-Nya. Di situ kita mulai mengalami. Kita percaya di sini. Nah, ketika kita percaya, terjadi respon, mulai bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah menghasilkan pengenalan. Pengenalan menghasilkan percaya. Nah, di sini ini muter terus. Nah, dari hasil ini, maka yang terjadi ini, Anda mau benar tak bersalah. Jadi, ini kalau nggak dijalankan, tidak ada tidak ada terjadi yang di sini. Nggak mungkin ada yang di sini dan di sini. Nggak mungkin bisa taat sepenuhnya. Nggak mungkin bisa mau benar tak bersalah. Nggak mungkin. Jelas ini nggak mungkin. Anda boleh cek di Alkitab. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang bisa begini dua ini, karena ini muter-muternya di sini. Loh Pak, berarti kuncinya kita ini bisa ini sama ini apa Pak? Ini kah Pak? Iya. Jadi kuncinya cuma percaya, bergaul, mengenal, percaya, bergaul, mengenal, ini toh. Kenapa? Karena disinilah Anda yang namanya mulai mengenal, menikmati keindahan Tuhan, pribadi Tuhan, kasih Tuhan di sini.
Sehingga ada muncul lagi percaya. Jadi percaya ini terus ditingkatkan. Jadi percayanya tuh kayak seperti gitu loh. Ketika orang lagi jatuh cinta, pacaran, percaya nggak? Percaya. Tapi kan masih tingkat dasar. Terus mulai bertambah lagi tunangan. Itu percaya yang meningkat karena hasil dari sebuah kedekatan. Terjadi pertunangan. Ketika dia mulai terjadi kedekatan, lebih dekat lagi, ada namanya pernikahan. Di dalam pernikahan lebih dekat lagi, terjadi namanya, maaf kata ini, hubungan intim. Betul enggak? Terjadi keintiman. Dari keintiman itu terus lebih dekat, nanti terjadi pengenalan, kenikmatan di dalam apa? Hubungan itu sendiri. Hubungan apa? Komunikasi suami istri. Itu kan bertahap, tidak terjadi secara langsung. Ini juga sama. Ini percaya, ya masih percayanya mula-mula. Dia mulai bergaul dengan Allah, mulai mengenal lagi, percaya. Di situ dia bergaul dengan Allah, mulai punya keinginan untuk benar, tak bercela. Mulai keinginan ini akan menghasilkan keinginan lagi, taat. Nanti ini lagi tambah lagi ketika dia ini kalau misalnya mau dipanjangkan lagi, ini digini, balik lagi ke sini. Kembali lagi ke sini. Ini saya kurang lengkap ini ya. Ini dari sini, nanti kembali lagi ke sini, percaya lagi. Jadi ini seperti sebuah diagram yang tidak putus. Makanya kalau Anda di sini tidak bisa, nggak mungkin bisa sampai di sini. Kenapa? Karena ini Anda tidak bisa. Mana mungkin bisa begini? Loh Pak, bisa Pak. Bukan benar, tapi baik menurut manusia. Itu orangnya baik Pak. Iya menurutmu. Bukan menurut Tuhan. Makanya orang itu hanya kalau tidak bisa melakukan ini, tidak bisa sampai sini. Mau taat, tidak bisa. Makanya betapa pentingnya kita ini harus mau mempersiapkan diri istimewa dalam hal bergaul dengan Allah. Amin. Ya, mari kita datang kepada Tuhan.